وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد أول منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد. Nah, baca. Di sini halaman 111. Ini seperti ini terjemahannya, tulisannya beda sama yang lama. Ini lebih jelas, nggak ada tulisan miring. Kalau yang lama banyak tulisan yang miring-miring. Demikian pula banyak para ulama yang menyebutkan dalam karya-karya mereka bahwa Imam Ahmad mentakwil secara terperinci atau tafsili. Di antaranya Al-Hafidz Abdurrahman bin Al-Jauzi yang merupakan salah seorang tokoh besar mazhab Hambali karena banyak mengetahui nas-nas teks-teks induk dalam mazhab Hambali dan perilaku serta sejarah hidup Imam Ahmad. Jadi al-muallif ingin membuktikan bahwasanya selentingan sebagian orang bahwa ulama salaf itu anti takwil. Ya. Nah, itu tidak benar. Kata Syekh, banyak para ulama dari generasi salaf yang mentakwil ayat al-mutasyabihah. Di sini disebutkan wa hunaka khalqun katsirun minal ulama zakaru fi ta'alifihim anna Ahmad awwala. Al-Imam Ahmad di antaranya min a'immatis salaf mentakwil secara tafsil. Siapa? Yang meriwayatkan minhum al-Hafidz al-Faqihul Mufassir Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali, hidup di kurun ke-6. Allazi huwa ahadu asatinil mazhabil Hambali. Beliau ini adalah rujukan dalam mazhab Hambali. Bikasrati tila'ihi ala nususil mazhab wa ahwalihi. Wa ahwali Imam Ahmad. Ya, orang yang dikenal banyak meneliti, ya, banyak mengetahui nas-nas dalam mazhab Al-Hambali, dan juga orang yang paling banyak mengetahui perilaku Imam Ahmad. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Manaqibul Imam Ahmad. Kitab yang besar tentang ilmu aqidah dan furu', yakni fikih. Disebutkan di sana bahwa Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu mentakwil surah Al-Baqarah ayyadiyahumullah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah
Al-Baqarah. Ayyadiyahumullah. Au ya'ti amru rabbik. Terus waja'a rabbuk. Apa takwilnya? Innama huwa qudratuhu. Ya, takwilnya asaru qudratihi. Jadi bukan dimaksud Allah datang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Itu mustahil. Itu makna zahir yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ahmad mentakwil sesuai dengan ayat Al-Muhkamat, tidak menyalahi ayat Al-Muhkamat, bahwa yang dimaksud adalah asaru qudratihi. Yang datang adalah asar qudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus baca lagi. Asani maslakul khalafi wa hum yu'awwilunaha tafsilan bita'yin Maslakul ma'anin khalaf. bita'yin ma'anin laha mimma taqtadihi lughatul arabi wa la yahmilunaha ala zawahiriha aydan kasalafi wala ba'sa bisulukihi wala siyama indal khawfi min tazalzulil aqidati hifdhan minat tashbihi mithlu qawlihi ta'ala fi tawbihi iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya fayajuzu an yuqal al muradu bil yadainil inayatu wal hifdhu. Nah, yang kedua, yang tadi kan kemarin disebutkan ya bahwa ada dua metode dalam mensikapi ayat al-mutasyabihah. Maslakus salaf. Apa maslakus salaf? Mereka sebagian besar mentakwil secara ijmal. Kemudian yang kedua, maslakul khalaf. Metode yang ditempuh oleh para ulama khalaf, yakni al-khalafus salih. Al-khalaf as-salih. Wa ammal wahabiyah fahumul khalafut talih. Kata Syekh. Jadi yang dimaksud al-khalaf, generasi khalaf, yaitu as-salih, bukan at-talih. Kita nggak ambil yang toleh-toleh itu. Ambil yang as-salih. yakni ulama yang datang setelah kurun yang ketiga, kurun ketiga setelahnya. Jadi setelah 300 pertama. Al-Khalaf namanya. Khalaf yang soleh, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Wahum yu'awwilunah. Oh, dibaca dulu ya ini ya terjemahan yang lupa saya. Kedua, metode khalaf. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-makna baginya sesuai dengan ketentuan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan zahirnya.
Metode ini boleh diikuti terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan terhadap akidah dalam rangka menjaga dan membentengi dari tasybih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti firman Allah yang mencela iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Maka boleh dikatakan bahwa maksud al-yadain adalah al-inayah, perhatian khusus dan pemuliaan. Dan al-hifz, yakni pemeliharaan dan penjagaan. Ya. Jadi orang-orang atau ulama yang datang setelah salaf 300 tahun pertama, setelah 300 tahun pertama, itu mayoritas mereka apa? Mentakwil secara tafsil. Ya, mereka tentukan makna yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi mereka tidak mencukupkan takwil secara ijmali, enggak. Ya. Takwil ijmali itu seperti mengatakan laha ma'nan yaliqu billah. Al-yad laha ma'nan yaliqu billah. Yad itu ada makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna sifat makhluk, bukan. Ya. Maknanya sesuai dengan ayat al-muhkamat. Jadi mereka nggak tentukan. Jadi cara sekilas ngambang lah, bahasanya ngambang. Nah, jadi nggak menentukan dari sekian ikhtimalat mana yang sesuai, itu enggak ditentukan. Wala ba'sa bisulukihi. Dan ini boleh diikuti. La ba'sa bisulukihi. La ba'sa bisulukihi wala siyama indal khawfi min tazalzulil aqidah. Ya. Khifzan lahum. Ini boleh diikuti. Metode khalaf, ta'wil secara tafsir boleh diikuti. Apalagi saat sekarang ini, yaitu saat mereka al-musyabbihah sedang berusaha mengelabui orang-orang awam agar mengikuti keyakinan tasbih tajzinya dengan cara-cara memaknai ayat al-mutasyabbihat dengan zohirnya. Lalu banyak sekali orang awam yang terperdaya sehingga mereka ikut meyakini sebagaimana mereka yakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, dia punya kaki, anggota dan lain sebagainya. Nauzubillah, ini adalah kekufuran. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi awalnya karena dianggap ngambang, takwil ijmali itu ngambang, belum ditentukan maknanya. Yes, pokoknya makna, dia punya makna gitu aja. Dia pokoknya ada maknanya yang sesuai dengan keagungan Allah, bukan makna sifat makhluk, bukan. Ini masih ngambang, nggak ditentukan. Tetapi al-khalaf menentukan maknanya. Misal qawlihi fi taubih iblis. Ya. Jadi ditentukan maknanya itu khifdzan minat tashbih. Menjaga diri dari keyakinan at-tashbih. Menjaga orang awam agar jangan masuk dalam perangkap kaum musyabbihah. Misal qawlihi ta'ala fi taubih iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.
Ini orang-orang musyabbihah memberikan yuhim, ya, memberikan yuhim. Mereka sengaja supaya apa? Orang awam itu berimajinasi ya bahasa sekarang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anggota. Dari kata lima khalaqtu biyadayya, ya, mereka main di situ. Jadi mereka katakan dengan kata-kata mereka, permainan bahasa mereka, sehingga orang awam banyak terperangkap dalam visi dan misi mereka. Ya. Mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang-orang supaya berkeyakinan yang sama. Fayajuzu ayyuqala al-muradu bil yadain al-inayatu wal hifz. Al-yadain yang dimaksud adalah al-inayah, penjagaan yang khusus, ya. Penjagaan yang khusus. Penjagaan yang khusus. Ini ayat taubihun li iblis. Taubih apa bahasanya? Taubih, meleh-melehake. Bahasa Indonesia apa? Melehke. Melehke maring iblis. Ya. Jadi kamu itu kan diciptakan dan mendapatkan pemeliharaan yang khusus dari aku. Kenapa kamu tidak mau bersujud? Kenapa kamu tidak menuruti perintah saya untuk bersujud menghormati kepada orang makhluk yang aku kehendaki kemuliaan. Aku muliakan dia. Dan aku beri kedudukan yang tinggi dan kebaikan yang sangat besar. Nabi Adam. Jadi kisahnya kan maklum ya kita semua bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sujud penghormatan, sujud tahiyah. Sujud ini di dalam sujud, di dalam kata-kata sujud ini para ulama khilaf. Antas juda. Ini yang dimaksud sujud yang bagaimana? Ya kalau makna sujudnya penghormatan iya, bukan makna ibadah, bukan makna menyembah, iya semua sepakat. Tapi praktek sujudnya itu seperti apa? Ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa sujud yang dimaksud adalah inhina. Jadi sebatas menunduk begitu. Bukan sampai menempelkan jabhah, jidat ke tanah. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sujud dalam arti yang seperti kita maklumi, menempelkan jidatnya sampai menempelkan ke tanah, sujud. Ada seperti itu. Jadi ada dua pendapat ulama tentang as-sujud. Kata Syekh seperti itu. Terus ada catatan
bahwa apa yang tersebut di dalam beberapa kitab kuning, bahwa iblis dikeluarkan dari surga, kemudian dia menyerupai ular, jadi berubah wujudnya, jadi ular. Kemudian apa? Dan masuk ke surga, menggoda Adam. Menggoda Adam. Kata saya, ini tidak benar. Saya baca sendiri itu di dalam satu kitab tafsir, menceritakan seperti itu, bahwa Nabi Adam itu tidak secara langsung katanya digoda oleh iblis, tetapi iblis itu menjelma jadi ular, dan ularnya itu masuk ke surga. Jadi pertemuannya itu dengan ular, bukan iblis dalam wujud aslinya, tapi dengan ular. Ada cerita seperti itu bohong, itu tidak bisa kita benarkan. Walaupun itu tertulis di dalam kitab kuning, di dalam kitab kuning. Ya, tidak masalah. Ya, namanya kitab selain Al-Quran bisa-bisa saja salah, sah-sah saja. Nggak usah fanatik. Oh, ini dari kitab kuning ini. Kalau dari kitab ini mustahil salah. Ya, itu fanatik namanya. Ini pasti benar isinya. Enggak. Tidak ada yang memastikan selain Al-Quran, ya, itu benar semua, enggak ada. Jadi tidak benar. Jadi yang maksud apa namanya? Biyadaya ay bikhifdi, ya. Wa inayati, ya gitu. Bukan yad bimana al-jarihah, anggota tubuh seperti manusia bertangan. Enggak, Allah mustahil beranggota. Laisa kamitslihi syai'. Ini ayat al-muhkamat yang artinya jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupainya. Kalau bertangan, kita punya tangan, manusia semua punya tangan. Berarti ada banyak yang menyerupai Allah. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, satu pun tidak ada yang menyerupainya. Jadi biyadaya harus ditakwil supaya kita tidak terjebak oleh permainan orang-orang al-musyabbihah, yakni al-wahhabiyah. Mereka mengatakan, ya tun, ya tangan. Cuma tangannya tidak seperti tangan kita. Bermain kata-kata, tala'ub. Ya. Maka al-khalaf langsung yadun bukan bermakna jarihah, bukan bermakna tangan, tetapi al-inayah wal hifz. Qauluhu tafsiru qawlihi ta'ala. Terus Tafsiru qawlihi ta'ala mirruhina wa qawlihi ta'ala mirruhi liyu'lam anna Allah ta'ala khaliqur ruhi wal jasadi falaysa ruhan wala jasadan wa ma'adzalika adhafallahu ta'ala ruha Isa sallallahu alaihi wasallam ila nafsihi ala ma'nal milki wat tashrif
la lil juz'iyyati fi qawlihi ta'ala min ruhina. Wa kadzalika fi haqqi Adama qawluhu ta'ala min ruhi. Fama'na qawlihi ta'ala fanafakhna fihi min ruhina amarna Jibril alaihi salam ayyanfukha fi Maryam ar-ruha allati hiya milkun lana wa musharrafatun indana li'annal arwaha qisman arwahun musyarrafatun wa arwahun khabisatun wa arwahul anbiya'i minal qismil awal fa idafatu ruhi Isa wa ruhi Adam ila nafsihi idafatu milkin wa tashrif. Nah, sekarang kita beranjak pada mentafsir ayat-ayat yang al-mutasyabih. Tafsir qalihi ta'ala mir ruhina. Kemudian ada mir ruhi. Harus diketahui. Pertama harus diketahui, hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta roh dan jasad. Ya. Roh itu makhluk, jasad juga makhluk. Diciptakan oleh Allah atas kehendaknya dan ilmunya. Berarti ia bukan roh dan bukan jasad. Mafhumnya Allah bukanlah ruh. Allah bukanlah jasad. Kan gitu. Meski begitu, Allah menisbatkan roh Isa alaihi salam kepada zatnya. Nah, kemudian ada penisbatan, penyandaran roh pada zatnya dengan makna al-milki, yang maknanya adalah memiliki, dan at-tashrif, memuliakan. Yakni Allah memiliki roh Nabi Isa. Dialah yang memiliki roh Nabi Isa dan memuliakannya. Nah, ini bedanya. Jadi nggak bisa dikatakan, oh, kalau makna memiliki ruh selain Nabi Isa juga milik Allah. Ya enggak, ini beda. Disebutkan karena ruh Isa itu beda dengan ruh-ruh yang lain. Ruhnya Nabi Isa musyarraf, ruh yang dimuliakan. yakni Allah memiliki roh Nabi Isa dan memuliakannya bukan dengan makna al-juz'iyah. Roh Nabi Isa adalah bagian dari zatnya, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Nah, ini terdapat pada firman Allah mir ruhina. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabiullah Adam alaihissalam mir ruhi. Jadi makna firman Allah fanafahna fiha mir ruhina. Kami memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk meniupkan ke dalam Maryam roh yang merupakan milik kami dan mulia menurut kami. Karena roh-roh itu terbagi menjadi dua bagian. Roh yang dimuliakan, arwah musyarrafah, dan roh yang buruk, arwah khabisah. Roh para nabi termasuk bagian pertama, yakni roh yang dimuliakan. Jadi penyandaran idhofah roh pada Nabi Isa dan roh Adam kepada Allah adalah ifadah idhofah milik. Wa tashrif, idhofah yang bermakna memiliki dan memuliakan. Penyandaran yang berarti kepemilikan dan pemuliaan Allah terhadap keduanya. Ini ya. Jelas? Loh. Oh,
Oh, sinyal. Atau baterainya. Sepertinya ada kendala di baterai dia. Allah. Oh, iya. Jadi paham ini ya, mirrohina, ada alam Quran mirrohina dan mirrohi. Ini bukan ruhnya Nabiullah Isa dan ruhnya Nabiullah Adam adalah bagian dari zatnya. Bukan. Ruhnya Isa, ruhnya Nabi Adam bukan diambil dari zatnya Allah, bagian dari zatnya Allah. Bukan. Tapi penyandaran dari kalimah ruh pada Isa dan Adam alaihissalam itu penyandaran atau idofah yang memiliki makna pemuliaan dan pemilikan. Bahwa ruhnya Isa dan Adam adalah milik Allah dan ruhnya Isa dan Adam adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya Isa dan Adam adalah ruh yang istimewa. Ruhnya Adam dan Isa bukan seperti ruh-ruh yang lain. Dapat difahami bahwa ruh itu ada dua tadi dikatakan. Ada ruh yang mulia, ada ruh yang hina, yang khabis, yang jelek. Ruhnya Anbiya, para nabi adalah ruh yang pertama. Masuk kategori ruh yang pertama, yaitu ruh-ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang benar dari ayat min ruhina, mir rohi. Jadi tetap pada kaidah asal, pada kaidah akidah kita bahwa selain Allah adalah makhluk. Roh makhluk. Roh itu makhluk. Ada lagi. Sebelum dia mengatakan ismuruh, konon katanya mengatakan roh itu bukan makhluk. Sudah lama itu. Iya, ternyata memang kesesatan-kesesatannya itu. Nah, malah lari kok. Iya, sorry. Lari. Ya terjadilah itu. Ya. Tinggalkan yang sesat-sesat. Kita ada maslaknya sendiri, ada metode sendiri untuk menguatkan agama ini. Oke, kita baca wa yakfuru man ya'taqidu anna Allah ta'ala ruh. Hukumnya kafir. Ya, keluar dari Islam. Orang yang meyakini bahwasanya Allah adalah ruh. Kufurnya apa? Karena dia tasbih. Tasbih adalah usul benih, salah satu dari macam-macamnya benih kekufuran. Tasbih. Penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Farruhu makhlukah. Ruh itu adalah makhluk. Maka tidak boleh al-khaliq, yakni Allah, diserupakan dengan roh. Wujudnya diserupakan dengan wujudnya roh. Tanazzahallahu an zalik. Maha suci Allah dari
dari serupa dengan roh. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fil Ka'bah baitiya. Baitiya. Nah, kata baitiya ini dalam Al-Qur'an ya. Ada di surah Al-Baqarah. Ada tersebut ya, di dalam surah Al-Hajj ya. Di surat Al-Baqarah wa surat Al-Hajj juga ada. Di surat Al-Baqarah dan surah Al-Hajj. Coba sebentar. Ya, ada di surah Al-Baqarah dan juga ada di surah Al-Hajj. Ya. Antahhira baitiya lit-ta'ifin. Terus di surah Al-Hajj, Fatahhir baitiya lit-ta'ifin. Nah, ini tidak boleh dimaknai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rumahku. Allah mengatakan rumahku, tidak boleh. Karena dalam penerjemahan itu ada aturan di sana supaya selamat dari tasybih, ya. Maka cara menerjemahkan ayat seperti ini harus langsung tafsirnya, langsung tafsirnya. Jadi jangan dimaknai baitia itu rumahnya, rumahku ya, ini rumah Allah. Tidak, jangan. Jadi rumah fahya itu fatu milkin litasyrif la sifah au mulabasa. Ini juga idofahnya idofah milik dan kemuliaan. Jadi itu rumah milik Allah, Ka'bah ya. Yani Ka'bah itu disebutnya rumah milik Allah. Itu kata baitia itu artinya Ka'bah itu milik Allah dan Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ruh yang dinisbatkan kepada Allah dan ruhnya Isa dan ruhnya Nabi Adam dinisbatkan kepada zat Allah. Maka maknanya itu al-milku wat tasyrif. Miliknya dan ia dimuliakan. Bukan bukan sifatnya Allah. Bait itu bukan sifatnya Allah. Atau Allah berada di situ, enggak menetapkan seperti itu, enggak. Listihalatil mulamasah wal mumasah. Allah mustahil berada di suatu tempat di dalam bercampur, enggak, mustahil itu. Awil mumasah, bersentuhan bainallah wal Ka'bah, bersentuhan antara Allah dan Ka'bah, ini juga mustahil. Bersentuhan itu la yakunu illa biltiqa'il jismain. Yang namanya bersentuhan itu dua jisim, dua benda ya, yang punya ukuran, yang punya batas, ya, keduanya bertemu. Nah, ini namanya al-mumasah, bersentuhan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baitia itu bukan berarti Gusti Allah berada di Ka'bah atau Allah berdampingan dengan Ka'bah.
Wa kadzalika qaulullah ta'ala Rabbul Arsy. Rabbul Arsy. Laisa illa liddilalati ala anna Allah khaliqul arsy. Ini tidak ada lain kecuali makna bahwa Allah yang menciptakan arsy. Alladzi huwa a'zamul makhluqat. Ya, disebut arsy disebut karena apa? A'zamul makhluqat. Ini demi menunjukkan bahwa makhluk yang paling besar ukurannya adalah apa? Arsy. Itu petunjuknya ke arah situ. Menunjukkan bahwa makhluk yang paling besar adalah arsy. Bukan berarti Allah berada di arsy. Laisa li'anna al-arsya lahu mulabasatun lillah bil julusi alaihi au bimuhazatihi min ghairi julusin. Allah duduk di situ mustahil. Bukan itu yang dimaksud. Atau berhadapan ya, tanpa mensifatinya dengan sifat duduk, tetapi disifati berhadapan dengan arsy. Ini juga mustahil. Bukan itu yang dimaksud dari surah ayat Rabbul Arsy dalam surah Al-Mu'minun. Laisal ma'na anna Allah jalisun 'alal 'arsy bittisalin wa laisal ma'na anna Allah muhazzin lil 'arsy bi wujudi faraghin bainallahi wa bainal 'arsy. In qudira dzalikal faragh wasi'an au qasiran. Kullu dzalika mustahilun 'ala Allah. Jadi semua itu adalah hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bukan itu makna dari kalimat Rabbul Arsy. Ya. Jadi Rabbul Arsy maknanya Allah yang memiliki arsy, Allah yang menciptakan arsy, dan dia arsy adalah makhluk yang paling besar dalam segi ukuran. Wa innama maziyatul arsy annahu ka'batul malaikah al-hafina min hawli fasyurrifa bidzalika. Nah, ini juga menunjukkan bahwa arsy itu punya maziyah, punya keistimewaan dibanding dengan yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa arsy itu seperti Ka'bah bagi penduduk bumi. Jadi disebutnya Ka'batul Malaikah. Jadi para malaikat itu berada di sekitar itu Ka'bah, di sekitar arsy. Karena itu dimuliakan arsy, karena dikelilingi oleh malaikat, di mana malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mereka tidak ada satupun yang maksiat kepada Allah. Dari mulai diciptakan dia taat, ma'rifat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna ma amaruhum. Tidak pernah bermaksiat, melakukan maksiat. Wa min khawasil arsy annahu lam ya'sillahu ta'ala fih. Dan termasuk dari keistimewaan arsy bahwa di arsy itu tidak pernah ada kejadian maksiat. Li'anna man haulahu kulluhum ibadun mukramun. Karena yang kita maklumi, makhluk-makhluk yang berada di sekitar arsy itu adalah ibadun
mukramun. La ya'sunallaha tarfat ain. Ya, yaitu para malaikat. Wa man yataqada anna Allah khalaqal 'arsya liyajlisa 'alaihi faqad syabbaha Allah. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu menciptakan arasy dalam rangka untuk duduk, ya, faqad syabaha Allah, yakni menduduki arasy, duduk seperti duduknya makhluk. Faqad syabaha Allah bil muluk, maka dia sesungguhnya telah menyerupakan Allah dengan apa? Raja-raja. Raja itu kan biasanya duduk di singgasana. Ya Wahabi juga bilang begitu, Allah duduk di atas singgasananya. Kafir itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama dengan raja. Alladzina ya'maluna, menyamakan dengan raja. Raja-raja ini manusia. Alladzina ya'maluna al-asirah al-kibar. Yajlisu 'alaiha wa man taqada hadza lam ya'rifillah. Jadi orang yang punya keyakinan seperti itu ya jelas mereka adalah orang-orang kafir, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menganggap atau meyakini zat Allah, wujudnya Allah itu punya ukuran, punya batasan, dan lain sebagainya. Wa yakfur man ya'taqidu al-mumassah istihalatiha fi haqqillahi ta'ala. Dan kufur orang yang meyakini bahwa Allah itu bersentuhan dengan makhluk, bersentuhan dengan arasy, kufur. Istihalatiha fi haqqillahi ta'ala. Karena bagi Allah bersentuhan itu adalah perkara yang mustahil. Allah qadim, makhluknya hadis. Ya nggak nyambung dong. Qadim, kalau mau ya, kalau mau mengandaikan ya harusnya bersentuhan sama yang qadim juga. Tetapi dua qadim juga mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala itu wajib al-ahad. Ya. Ahad fi zat, ahad fi sifat, ahad fil af'al. Apalagi bersentuhan dengan makhluk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai di sini. Insya Allah terusan. Ya. Ya. Naam. Bersentuhan itu hanya ada pada dua benda. Ya kan? Jisim, pasti itu. Mengatakan sentuhan pasti dia menetapkan ada dua jisim yang bertemu. Allah mengatakan Allah bersentuhan sama halnya mengatakan Allah itu jisim. Jisim itu makhluk, berarti sama halnya mengatakan Allah itu makhluk. Oh, gila. Tayyib. Oh iya. Dalam hal sama-sama jisim, gesekan juga jisim. Bergesekan atau berhadapan, dua jisim kan? Bertemu,
2 jisim atau lebih. Istikhalah mustahil dari mustahil, tidak ditemu oleh tidak dibenarkan oleh akal. Listikhalatiha bihaqqillah, menurut akal itu mustahil bagi Allah. Mustahil itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal adanya. Bersentuhan ya. Mula basah itu ya bercampur ya. Kayak ya bersatu, bercampur. Bersentuhan. Oh iya ya, mula masa dan masa beda ya. Oh, yang bercampur itu mula basah. Ya. Kalau mula masah mau masuk sih biasanya sama itu, cuma nanti tak tahu, tak lihat ininya. Iya, ini hari apa? Kamis ya. Iya, ziarah kubur. Nah, insyaallah taala insyaallah. Lanjut besok. Bismillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin.